Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA, di mana pada bab pertama kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Pembahasan yang akan kita bahas diantaranya A. Apa itu sains? B. Laboratorium IPA. C. Merancang percobaan. D. Pengukuran. Dan E. Pelaporan hasil percobaan. Nah, sebelum melanjut, kalian persiapkan dulu buku tulisnya agar mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan yang Bapak sampaikan pada saat ini. Yaitu yang pertama, apa itu sains? Sebenarnya, kata lain dari IPA adalah sains. Jika kalian melihat betapa luasnya topik-topik itu, maka kalian pasti menyadari bahwa sains itu ada di mana-mana. Tidak percaya? Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains. Nah, dalam cabang-cabang ilmu sains yaitu ada sains adalah biologi, di mana biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang sebenarnya dalam ilmu biologi itu. Yang pertama ada zoologi. Zoologi adalah ilmu tentang binatang. Yang kedua botani, yaitu ilmu tentang tumbuhan. Yang ketiga entomologi, yaitu ilmu tentang serangga. Dan yang selanjutnya yaitu mikrobiologi, yaitu ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Yang kedua, sains adalah fisika. Nah, pasti kalian baru dengar kan? Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Dan dalam ilmu fisika terdapat beberapa cabang ilmu fisika pula, di mana yang pertama ada mekanika. Mekanika adalah ilmu tentang gerak benda. Yang kedua, elektronika, di mana ilmu ini yaitu tentang arus listrik dan magnet. Yang terakhir ada optika geometris, yaitu ilmu tentang alat-alat optik. Selanjutnya, sains adalah kimia. Nah, kimia adalah ilmu tentang berbagai hal yang mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Dalam ilmu kimia juga terdapat beberapa cabang ilmunya, diantaranya ada farmasi. Farmasi adalah ilmu tentang obat-obatan. Yang kedua radiokimia, yaitu tentang zat-zat radioaktif. Yang ketiga yaitu kimia organik, yaitu tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Serta kimia anorganik, tentang bahan kimia dalam benda-benda. Yang selanjutnya sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Cabang ilmu biologi diantaranya satu, vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi. Dua, seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi. Yang terakhir, paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Selanjutnya, sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda di langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Sains adalah ekologi. Ekologi membahas tentang ilmu interaksi antar hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Jadi sebenarnya sains itu adalah hal-hal yang tidak jauh dari kehidupan kita, yaitu baik alam semesta maupun alam yang ada di dekat kita. Ya, jadi akan mudah ditemukan mengenai ilmu sains. Nah, orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut dengan ilmuwan sains. Jadi, kesimpulannya, sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Hal ini yang diterangkan dari alamat http://kbbi.web.id/sains di tahun 2020 tanggal 23 September. Nah,
Tahukah kalian siapa yang paling dasar atau mengembangkan tentang penemuan? Tentu pasti ada orang yang akan menemukan hal itu, dan dia dikenal dengan nama Albert Einstein. Albert Einstein adalah ilmuwan jenius dunia terkenal yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Albert Einstein adalah penyumbang teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Selain itu, terdapat juga ilmuwan-ilmuwan yang menemukan tentang mempermudah hidup manusia dan lingkungannya, seperti Thomas Edison, Wright bersaudara, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Tapi tahukah kamu siapakah ilmuwan yang berasal dari Indonesia? Tentu pasti kalian bakal tahu siapa yang tidak kenal B.J. Habibie. Dia adalah ilmuwan kita di bidang kedirgantaraan. Sekaligus beliau adalah Presiden RI yang ketiga. Paham sampai di sini pembahasannya? Mudah-mudahan kalian tidak paham agar kalian bisa menggali tentang informasi apa itu sains. Nah, sekarang ada tugas buat kalian, yaitu buatlah suatu poster untuk membandingkan penemuan seorang ilmuwan sains dunia dan ilmuwan sains asal Indonesia. Untuk mencari informasinya, kalian bebas mencari kepada siapapun, baik melalui internet, ataupun buku, ataupun wawancara terhadap orang yang kalian anggap bakalan mampu. Namun, jangan lupa kalian menulis sumber yang kalian dapatkan dari mana untuk menjadi referensi di poster kalian. Kalian bisa gunakan gambar, diagram, atau data untuk menjelaskan penemuan tersebut atau menampilkan informasi yang berkaitan dengan penemuan tersebut. Jika sudah selesai, silakan presentasikan poster kalian kepada teman-teman kalian. Kalian bisa menemukan pasangan ilmuwan berikut ini atau mencari sendiri dua ilmuwan yang bidang penelitiannya mirip. Dan inilah beberapa ilmuwan yang harus kalian cari sumber informasi apa yang mereka temukan. Dan informasi yang harus kalian gali dari penemu-penemu di atas yaitu sebagai berikut ini. Silakan kalian kerjakan di rumah dengan baik dan benar, dan jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali dengan topik yang sama, yaitu tentang pembahasan ilmu sains dan juga membahas tugas kalian yang kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.